Kemudian kami juga bersyukur di positif baik keluarga maupun teman kerja, teman seperlayanan, itu semua anugerah yang memungkinkan kami bisa maju terus sampai sejauh ini, walaupun masih jauh ke depan, tapi melihat ke belakang sampai sekarang itu benar-benar anugerah Tuhan. Ya, kami juga bersyukur kepada upline kami, ya, mulai dari Ibu Helen Nam, Pak Timo yang sekarang di Korea, dan khususnya yang secara intensif membantu kami dari nol sampai tahap yang masih muda ini, yaitu Sharon Rose Master, Bapak Boas, dan Ibu Ria Lestari. Nah, mereka itu adalah orang tua, tanda kutip, ya, dalam karir Atomi. Kita semua ini menapak karir di Global Atomi, ya. Ada jenjang karir yang lebih tinggi. Dan itu indahnya bisnis Atomi. Karena kita punya 2 PT ya masing-masing ya, 2 kaki, 2 PT yang terdiri dari orang-orang yang enggak, jenjang karir di depan kita itu untuk kita masing-masing. Upline kita mau, putus-putus ya suara saya. Putus-putus ya? Ya, tadi sempat putus-putus. Sekarang Oke. Oke. Ya, saya ulang sekilas ya. Jadi kita ini punya masih putus-putus, dua beda orang kan. Oh, putus-putus ya? Kadang-kadang putus, kadang-kadang lancar. Oke. Sudah mulai terdengar lagi? Oke. Sounds good ya. Oke, jadi saya ulang lagi ya. Kita ini punya 2 PT, 2 kaki, dan kita semua pasti mengejar karir tanpa memikir karena kita sudah keluarga kita masing-masing ya. Jadi bersyukur kami dikenalkan Sandi ya? di bisnis ini. Putus-putus Om Sandi. Putus-putus. Itu karena internetnya di tempatnya Pak Sandi ya, bukan ini kali ya. Iya. Oke. Coba pakai headset ya. Oke. Sekarang masih putus-putus? Oke, bagus. Sudah enggak. Oke. Ya. Ya, secara khusus kami bersyukur karena kita berada di keluarga besar Global Mercy Puri Kembangan, ya. Dan saya bersyukur sekali waktu kami 2 tahun lalu, walaupun belum sadar, belum ngerti apa-apa, kami didaftarkan. Bersyukur sekali saat itu kami didaftarkan. Sekarang kami bisa bersyukur. Tapi 2 tahun yang lalu, kami belum bisa bersyukur karena kami belum paham apa-apa, bisnisnya apa, produknya apa. Tapi sekarang kami bersyukur Pak Boas dan Bu Ria mendaftarkan kami, dan kami juga mendaftarkan diri berani dengan keluarga besar yang luar biasa. Ya, oke. Nah, kami bersyukur karena Global Mercy Puri Kembangan punya karakter. Di grup ini leadership-nya punya karakter. Ya, karakter leadership di Global Mercy Puri Kembangan itu punya karakter yang mengasihi, karakter yang helpful, menguasai bisnis, leadership yang merendah hati, leadership yang punya visi, leadership yang
yakin dengan visinya dan ingin menularkan, berbagi kebaikan buat semua orang, dan kita semua sebagai orang di bawah leadership Pak Buas dan Bu Ria, kita belajar banyak. Malam ini mungkin lebih banyak leadership dari upline kita ya, Pak Buas dan Bu Ria, yang saya lihat atau kami lihat mempengaruhi perkembangan kami, bisnis kami. Ya. Jadi bukan leadership kami, tapi kami ingin berbagi sudut pandang kami melihat apa yang kami peroleh sejak kami bangkit dari tidur 2 tahun sampai sejak Januari ya 2021 Januari sampai sekarang bulan September. Nah, itu yang kami rasakan adalah kami punya keluarga besar dan leadership yang industri network. Kalau orang mengenal industrinya dari karakter leader yang mungkin stock atau overstock atau menekankan berjualan atau apa yang membuat pemahamannya jadi berbeda dengan yang seharusnya. Industrinya pun terpengaruh. Leadership mempengaruhi bukan hanya grup, tapi juga mempengaruhi industrinya sendiri, industri network. Saya di perusahaan yang sebelumnya, juga di network, itu karakter leaders di pucuk pimpinan itu sangat mempengaruhi. Bukan hanya mempengaruhi industrinya, tapi juga masyarakat umum. Persepsi umum mengenai industri network sangat dipengaruhi oleh pucuk-pucuk pimpinan. Kita semua adalah pucuk-pucuk pimpinan masa depan. Jadi saya bersyukur kita semua dalam keluarga besar Global Mercy Puri Kembangan positif dalam banyak hal. Ya, nanti saya akan sebutkan sekilas satu persatu leadership yang Pak Buas dan Bu Ria tularkan napak tilas kami awal Januari saya bahkan sempat melihat suasana dan ruangan yang luar biasa. Kami saya akan Pak Buas untuk office tour. Apakah suara saya putus-putus? Sudah oke sekarang. Oke. Jadi kami awalnya, saya mendapat keterangan dari Pak Buas waktu itu, seperti apa produk-produknya di center lantai 2 itu. Saya juga diskusi juga dengan Pak Buas tentang bisnis network seperti apa yang saya tahu. Kemudian saat itu saya masih berpikir sekilas dari penjelasan Pak Buas, Atomi ini murah hati sekali ya. Saking murah hatinya, sampai PV pribadi pun stabil, tidak pernah di-reset PV pribadi. Saya mikir, di perusahaan yang sebelumnya, saya mikir, wah, kalau PV itu memang harus di-reset dari nol, PV pribadi maupun PV group. Saya mikir begitu, yang sehat untuk perusahaan ya harus di-reset, karena sesuai dengan omset. Kalau haknya leader tetap terus, sedangkan omsetnya bulan demi bulan itu nggak sama selalu, pada saat kita mendapatkan hak yang tetap, stabil, tidak pernah turun, sedangkan omsetnya kadang-kadang naik, kadang turun, perusahaan apa tahan setiap bulan menghadapi selisih-selisih itu gitu ya. Jadi saya mikirnya, Atomi waktu itu, wah, terlalu bermurah hati, sampai saya ragu-ragu. Sehat nggak ini? Tahan nggak ini? Gitu ya.
Itu itu waktu saya masih mendengar di diajak keliling produknya, dan saya ini Atomi ya. Kalau kalau di sebagian tempat yang saya pernah lihat ya selalu di riset supaya sesuai omset dari bulan ke bulan. Nah, terus saya waktu itu masih mikir, wah ini benar nggak ya? Sehat nggak ya? Tahan nggak ya? Atau berjalannya waktu, saya melihat perkembangan sejak pandemi, itu kan banyak orang susah ya untuk mencari nafkah ya. Ada krisis lapangan kerja. Mulai saat itu, saya mulai berpikir, wah ini kita butuh solusi untuk banyak keluarga. Karena saat orang banyak yang dirumahkan, sedangkan fresh graduate atau lulusan-lulusan banyak yang berdesak mencari pekerjaan, tentunya ini tekanannya makin berat, makin kuat di krisis lapangan kerja itu. Sehingga saya mikirnya, ini saatnya kita butuh sebuah bisnis yang merakyat, bisnis yang berkualitas bagus, tapi harganya tidak naik-naik, harganya berpihak pada customer maupun pebisnisnya. Saya belum menemukan, karena saya belum paham waktu itu Atomi seperti apa, sampai akhirnya suatu saat saya pelajari, oh ternyata ini luar biasa ya. Walaupun bermurah hati, tapi Atomi memberikan terobosan-terobosan yang luar biasa. Ya, saya pikir wah kalau emang PV pribadi tetap, ternyata ada cara-cara lain yang bisa membuat Atomi itu tetap sehat dan langgeng. Nah, nanti saya akan bahas ya. Oke. Nah, singkat cerita, saya melihat bisnis ini memang tepat di masa-masa krisis ini. Saya bersyukur kami semuanya dikenalkan dengan bisnis ini, produknya luar biasa, kualitasnya premium, harganya wajar untuk kualitas sepremium itu. Bayangkan betapa repotnya kita kalau produk yang kita nikmati murah, terlalu murah, sampai orang komplain terus ke kita. Ini produk-produk yang luar biasa, harganya juga wajar untuk kualitas premium. Jadi ini tepat sekali. Dibilang mahal ya enggak juga. Vitamin Rp3.000 per saset. Kopi 2.000-an. Itu baru 1-2 produk. Kalau kita lihat produk-produk yang lain dibandingkan kualitasnya itu sangat wajar ya. Jadi itu yang salah satu yang menarik buat saya sehingga saya mulai pasnya ya. Lalu saya juga tentang kebijakan CEO kita, Mr. Park Hang-il, untuk memberikan toleransi pairing di 300.000 PV. Toleransinya itu adalah tidak setiap hari di-reset. Setiap hari di-reset sesuai omset. Tapi PV sampai jadi imbalan, memutuskan tidak ada toleransi pairing, setiap hari harus di-reset dari nol. Tapi CEO Mr. Park Hang-il membuat robot ditungguin sampai kaki lemahnya mencapai 300.000 PV. Itu saya pikir inisiatif ya. Mati ya. Nah, malah kepental nih kayaknya Pak Sandi. Hilang kok, Bos. Iya, kelihatannya kepental.
Tapi ini masuk lagi tuh. Oh iya ya, masuk lagi. Masuk lagi tapi masih di mute. Ya. San masih mute, San. Aku coba buka. Malah aku sekarang yang Ya, belum bisa kok. kelihatannya memang lagi ada masalah di jaringannya ya, sehingga tidak lancar. Ya, silakan dilanjut. Ya, sorry. Waduh, ini masalah koneksi ini. Ya. Ya, oke, lanjut ya. Ya. Ya, jadi saya melihat kelebihan dari Atomi itu memberikan toleransi pairing. Bisa saja Mr. Park Hang-il membuat kebijakan setiap hari riset. Dan itu pun wajar karena riset itu adalah sesuai dengan omset. Tapi Mr. Park Hang-il memberi kita toleransi bahkan inisiatif yang luar biasa, kita tetap diberi waktu untuk bisa ada mencapai 300.000 PV. Itu salah satu yang saya melihat toleransi yang luar biasa, bermurah hati. Lalu transaksi bisa dibuat opsi 3 hari, bisa H-1, bisa di hari H, bisa H+1, sehingga kita punya fleksibilitas. Saya nggak melihat di tempat lain seperti itu, saya kurang tahu, tapi itu merupakan kebijakan Mr. Park Hang-il yang luar biasa juga. Sehingga fleksibilitas itu membantu kita untuk bisa mengatur irama, ya, tanpa merusak omset, ya. Lalu yang sangat istimewa adalah, yang buat saya tertarik sekali adalah bisnis ini berpihak pada orang dengan segala kemampuan ekonomi. Bahkan start dari 10.000 PV pribadi bisa terima bonus. Bahkan dengan toleransi dealership, dengan PV pribadi yang sesuai ekonomi, masing-masing orang beda-beda. Ada yang memang diberkati dengan berlebih, ada yang memang secara ekonomi mampu belanjanya tidak secepat yang lain. Tapi orang kondisi seperti ini, jika dia punya koneksi, dia adit untuk memperkenalkan bisnis dan produknya, sekalipun ekonomi orang beda-beda. Tapi kalau dia rajin, dia kembangkan grup dengan sehat, duplikasi berjalan dengan baik, bonusnya luar biasa. Ya, seiring dengan waktu tentunya PV pribadinya tentunya beranjak terus naik sesuai kemampuan. Itu luar biasa. Mr. Park Hang-il menciptakan sistem yang berpihak pada ekonomi kuat maupun ekonomi yang tidak kuat. Nah, itu luar biasanya ya. Lalu harga produk itu dipertahankan sestabil mungkin. Sementara yang lain mungkin terpaksa harus naik, harga naik, harga. Mr. Park Hang-il berusaha luar biasa maksimal untuk bisa tetap stabil harganya. Ya, harganya tidak naik, tapi malah isinya yang ditambahkan dengan harga yang tetap. Loh, itu luar biasa kalau bukan karena leadership yang berpihak pada jiwa lain, pada orang lain, kepentingan orang lain, itu tentunya tidak muncul inisiatif seperti itu. Ya. Selain harganya yang kompetitif, ya, absolute price dan absolute quality, yang tidak mentolerir, tidak mengesampingkan kualitas, harga tetap wajar. Itu luar biasa ya. Oke, mungkin sekilas itu yang saya bisa sharingkan ya untuk awal-awalnya kami mulai tertarik dengan bisnis ini. Ya, saya melihat leadership dari upline kita, ya, mulai dari Ibu Helena, Pak Timo, Pak Buas dan Bu Ria, dan kita semuanya bisa belajar banyak dari leadership. Khususnya dalam hal ini saya lebih merasakan intensif dari Pak Buas dan Bu Ria. Karena saya melihat mereka itu adalah pasangan yang luar biasa, anugerah buat kami. Leadership yang mereka berikan itu adalah leadership yang jarang saya lihat di business network. Karena mengasihi dengan tulus,
memperhatikan dengan maksimal. Sampai poin-poin grup pun kita dibantu mengamati, ayo ini cari-cari grup mana yang kira-kira sudah mendekati pairing. Wah, itu padahal grupnya itu nggak terhitung mungkin ya. Mungkin nggak tahu ribuan atau apa, saya nggak tahu. Tapi toh kita sebagai leader-leader kecil-kecil ini, tanda kutip, itu kita mendapat perhatian untuk kita menduplikasikan, untuk memperhatikan grup sebagai potensi-potensi meningkat jenjang karirnya. Oke, ya mungkin untuk sementara itu dulu yang saya bisa bagikan. Nanti dilanjutkan dengan diri saya, Meme ya. Silakan. Oke, selamat malam, semangat pagi teman-teman Atomian semua. Oke, saya akan sambung ya. Tadi kita udah dengar sekilas dari Pak David. Awalnya kita gimana, sekarang kita kok menggebu-gebu banget. Ya memang sih 8 bulan kita dari Januari sejak aktif sampai Agustus ini 8 bulan. Kita memang mengalami naik turun ya. Maksudnya gini, memang awalnya tuh kita sebagai user aja, kita nggak tertarik sama bisnisnya karena memang MLM gitu. Tapi setelah poin kita udah pulih sadar dan dijelasin dengan sabar oleh Pak Bos dan Bu Ria di awal Januari kemarin, kami mikir iya ya kenapa nggak dari dulu gitu ya. Terus kita sekarang kita serius ya, serius. Jadilah kita mulai petualangan perjalanan bisnis Atomi. Nah kebetulan waktu itu saya itu pindah kantor. Jadi saya tuh kantornya pindah dan saya sempat di lingkungan baru. Saya, maksudnya gimana ya, belajar untuk kenal dulu sana sini. Dan pertama kali saya kenalkan Atomi itu waktu di kantor ini adalah dengan Melisa. Waktu itu saya ingat. Waktu itu saya sempat tanya Melisa, kenalin produknya juga. Ternyata Melisa juga udah pernah pakai produk Atomi. Saya pikir dalam hati telat saya, gitu ya. Saya telat. Ternyata nanti Melisa biar cerita sendiri deh, gimana ceritanya dia dulu ternyata udah pakai produk Atomi malah lebih cepat dari saya pakainya ya. Maksudnya dia udah kenal duluan. Tapi kenapa dia bisa aktif sekarang ini? Nanti biar Melisa yang sharing. Tapi yang mau saya ceritakan di sini bahwa memang nggak gampang ya kita mengenalin suatu produk yang baru kita mau tekunin. Ada beberapa teman yang memang langsung terima, ada yang no comment, abstain maksudnya. Ya enggak gitu, diem aja gitu. Ada yang tertarik gitu. Memang itu suatu ini ya, pengalaman belajar. Dan lama-lama kita akan bisa ngerti ya. Kalau di Atomi ini lama-lama kita bisa ngerti loh. Maksudnya seperti Bu Ria sering bilang, upline leader kita nih, kalau melihat orang tuh lihat kebutuhannya apa. Jadi kita ini bisa bantu, tolong, kasih solusi. Jadi kita bisa bantu, tolong kasih solusi untuk orang itu. Saya pikir benar juga ya. Jadi saya lihat setiap ketemu orang saya jadi mikirnya kira-kira kebutuhan orang apa gitu ya. Jadi banyak belajar di Atomi ini dari sisi karakter juga. Karena kita jadi lebih peduli sama orang. Kita jadi lebih care sama orang. Saya kayak dulu temen sakit ya, belum kenal Atomi ini, kalau ada teman sakit, oh sakit ya, sakit apa? Oh sakit ini, langsung ya paling cuma gitu. Tapi sekarang kalau ada orang sakit, sakitnya apa? Terus jadi kita care ya, kira-kira di Atomi apa yang bisa bantu buat dia sembuh ya? Atau apa yang bisa Atomi bantu gitu buat si A, si B itu yang sakit gitu. Jadi timbul lama-lama tuh bisa membentuk karakter kita untuk timbul belas kasihan atau lebih care sama orang. Jadi kadang sampai udahlah pakai dulu nih produknya, pakai aja nggak usah ini. Kadang sampai kayak omega 3 kita yang masih tinggal dikit waktu itu separuh, ada yang butuh di Tangerang, jadi kita akhirnya kirim dulu walaupun udah kita pakai tinggal separuh. Jadi kita kasih dulu gitu. Memang di Atomi ini bagusnya gitu. Jadi di lama-lama kita terbentuk karakter.
Lebih ini dari upline kita yang sering kasihan tuh si ini, kasihan si itu, jadi kita jadi belajar lama-lama terimpartasi gitu ya sama upline gitu-gitu. Nah terus juga selain itu dengan berjalannya waktu 8 bulan pohon kita ini lama-lama berkembang, pohon kami ini lama-lama rindang ceritanya, tapi belum serindang gimana gitu, dan semua masih hijau karena belum setahun ya, jadi masih aktif semua, masih hijau semua. Nah pas kemarin itu perjalanan ke Agustus, pertengahan Agustus kemarin, kita sempat mau ambil barang ya Pak Buas ya ke center. Nah Pak Buas bilang, gimana tuh SM, ayo semangat, lebih digenjot lagi gitu. Saya sama David mikir, SM, kayaknya kok gimana ya, tapi lihat pohon kita kok ya rindang gitu ya. Terus kita mulai, gimana tapi kok ini ya, kayaknya gimana gitu, masih maju mundur, makanya Pak Bos waktu itu bilang maju mundur gitu ya. Ya udah bawa doa aja, Bu Ria waktu itu bilang, bawa doa katanya gitu. Oh iya, memang kami memang ya berdoa. Terus akhirnya kami sambil doa, kok puji Tuhan ya, tiba-tiba itu Tuhan buka jalan. Beberapa member membuat kami termotivasi banget. Itu tiba-tiba ada member yang suka borong haha, hemohim maksudnya. Ini nanti membernya siapa ya yang ketawa-ketawa tuh kayaknya itu deh. Nanti boleh sharing juga deh. Ada member yang tiba-tiba itu suka borong haha gitu, dan hemohimnya itu didonasikan ke beberapa tempat gitu. Saya sampai wow, ini hati orang ini mulia banget gitu ya. Sering borong haha dan hemohim dan dibagi-bagi gitu. Itu yang membuat kami terus terang termotivasi, satu itu. Kemudian yang kedua, tiba-tiba ada teman juga yang tiba-tiba kirim WA saya. Tapi anehnya kirimnya itu WA-nya tuh foto saya. Saya sampai, loh ini orang udah lama nggak kontak kok kirim foto saya. Tapi lucu, jangan diketawain ya nanti kalau Pak Mas mau screen share-nya ya. Jangan ketawain ya. Jadi tiba-tiba bilang, Mei kamu berubah katanya gitu. Berubah gimana ya? Terus dia kirim fotonya. Mungkin Pak Bos kalau mau screen share silahkan sebentar saja. Nah, itu membuat saya, oh ya saya memang sekarang pakai produk Atomi, saya bilang gitu. Oh Atomi, kayak gitu. Terus saya jelaskan apa itu Atomi, produknya apa aja semua. Puji Tuhan dia itu tiba-tiba dia bisa tertarik dan dia bisa beli produk-produk yang puji Tuhan PV-nya itu lumayan-lumayan dalam waktu Agustus pertengahan kemarin. Jadi tiba-tiba bisa pomel lah, kolagen lah, macam-macam yang PV-nya menggiurkan itu. Saya bilang, wow keren juga ya Tuhan buka jalan gitu ya. Terus ya gara-gara saya pasang PP aja, PP saya yang sebelah kanan ini. Nah dia terus juga teman baik kan, tapi udah lama nggak connect karena sejak pandemi nggak pernah ketemu lagi. Karena sekarang pun belum ketemu. Nah itu dia kasih perbandingan, ini yang buat dia perbandingannya. Memang apa tuh memang rada beda kalau gitu ya kalau dilihat ini. Terus dia jadi tertarik dan dia belanja cukup lumayan terakhir-terakhir ini Agustus kemarin. Kemudian ada lagi teman kantor ya, Mea, Bestina ya, yang tiba-tiba ada beli banyak di lantai, beberapa lantai di atas. Ada terus yang mulai masukin member bisa member bisa double bapak ibu anak keren-keren nih, tiba-tiba geber-geber gitu, orangnya kebetulan nggak ada di sini, tapi saya udah ada tapi nggak bisa. Terus habis itu ada juga yang tetangga, rombongan tetangga juga tiba-tiba bisa belanja ini belanja itu. Saya pikir kok ini tuh momentumnya kok pas banget ya gitu. Jadi terus puji Tuhan akhirnya Agustus kemarin kita bisa SM karena anugerah Tuhan, karena sepertinya kok Tuhan buka jalan ini itu, dan ya puji Tuhan sampai perjalanan saat ini kami boleh ada sampai sekarang ini karena kerjasama dari tim juga, para downline, teman-teman kantor, juga upline yang luar biasa yang sabar, masih sabar sama kami walaupun digangguin. Tapi terlebih ya, itu memang kita perlu sering ikut Zoom sih. Karena waktu itu pas tanggal 14 Agustus kemarin itu hari Sabtu,
kita sempat ada Zoom meeting, small meeting ya, dengan Pak Buas Bu Ria, dan itu memang membakar semangat kami, membakar grup-grup kami yang di daerah juga, yang saudara di daerah juga, dari Pati itu juga mulai semangat gitu ya. Terus juga teman-teman juga semua jadi lebih semangat dengan small group itu. Dan syukur deh semua boleh berjalan dengan lancar dan boleh SM sekarang ini. Terus itu ya saya pikir ya sharing singkat saya. Jadi mungkin ada yang mau saya kembalikan ke Pak Buas. Iya. Ya, oke, thank you, keren banget ya sharingnya dari Pak David dan Bu Meme, Sales Master, ya luar biasa. Saya kasih tepuk tangan dong. Ya, thank you ya. Ya memang ya saya sama Bu Ria sebetulnya nggak sampai kepikir seperti itu ya. Kalau kami ini dibilang leader yang sangat helpful, bertanggung jawab, membantu, yang rendah hati, yang care dan sebagainya ya, kami sih sebetulnya nggak sampai kepikir seperti itu ya, sejauh itu. Karena apa ya? Kami hanya melakukan sebetulnya seperti apa yang CEO Mr. Park Han-gil lakukan gitu ya, yang beliau ajarkan gitu. Kami hanya meniru, kami hanya ya mengcopy ya, menduplikasi aja gitu. Karena kekuatan dari Atomi itu sebetulnya ada di motonya. Kalau saya mau jujur ya, itu kekuatan Atomi atau kekuatan kita semua ini itu ada di motonya. Ketika kita bisa menangkap moto dari Atomi tersebut, itu sudah tidak ada kata mundur, nggak ada ya. Yang ada itu kata maju, yang ada itu kata harus berhasil, harus sukses, harus bisa membawa timnya, bisa membawa grupnya sukses. Jadi semuanya sukses, ya. Jadi itu yang menjadi pegangan kami sebetulnya ya. Jadi yang pertama itu kan menghargai semangat, menghargai manusia. Ya, itu sangat ditekankan sekali bahwa kita itu harus peduli. Kita harus peduli kepada orang lain. Ya. Jadi jangan memanfaatkan orang lain. Jangan orang lain itu dijadikan sapi perah. Jangan dijadikan alat. Tetapi orang lain itu harus menjadi tujuan supaya mereka bisa memiliki hidup yang lebih baik. Gitu. Ya, makanya kami sangat diberkati sekali dengan moto itu ya. Bahwa kita ini memang diciptakan awalnya itu sebagai makhluk yang mulia, ya, yang seharusnya hidup kita ya itu harus menjadi orang yang mulia, yang bermartabat, ya. Tetapi karena banyak faktor sehingga membuat manusia itu menjadi hidupnya banyak yang nggak benar gitu ya. Banyak yang menderita, banyak yang miskin, banyak yang sakit, banyak kekurangan. Nah, ini bagaimana CEO kita, Mr. Park Han-gil, ingin supaya mereka-mereka ini terbantu, ya, martabatnya mulai dikembalikan lagi, dipulihkan lagi menjadi manusia yang seutuhnya, ya, manusia yang mulia, manusia yang dihormati. Manusia yang tidak menjadi beban buat orang lain, tetapi menjadi manusia yang bisa menjadi berkat bagi orang lain. Nah, ini moto yang pertama itu dahsyat sekali ya, luar biasa. Ya, kami sangat menjiwai itu dan kami sangat mengapresiasi dan melakukan itu. Gitu. Ya, kemudian yang kedua itu motonya menciptakan visi, ya, menciptakan impian
untuk masa depan, dream. Ya, siapa? Untuk siapa sebetulnya itu? Ya, untuk kita semua. Ya, kita memang diwajibkan di Atomi itu harus membuat impian. Impian untuk masa depan kita. Ya. Jadi tujuannya apa? Tujuannya yaitu supaya kita bisa mencapai hidup yang lebih baik. Ya, jadi makanya kita harus membuat impian. Bukan impian dari orang lain, tetapi impian dari yang keluar dari jiwa kita, dari kita sendiri. Gitu. Ya, kita mau apa sih sebetulnya? Apa sih yang mau kita capai? Nah, itu kita harus tuliskan ya di dalam buku life skenario. Itu penting banget. Ya, itu kami tulis. Impian apa yang kami capai, yang hendak kami capai itu menjadi apa ya, seperti bahan bakar ya, sehingga itu akan mendorong kami untuk melakukan apa yang sudah kami tuliskan gitu ya. Itu dahsyat loh, luar biasa ya teman-teman yang belum menuliskan impiannya di life skenario ya, itu coba deh tulis ya, karena itu penting banget buat memacu kita semua. Karena impian itu adalah kompas kita ya, yang menuntun kita ke arah yang benar, gitu ya, penting ya. Yang ketiga yaitu apa itu? Menciptakan visi. Yang ketiga itu mengikuti keyakinan. Mengikuti keyakinan. Jadi kita harus yakin banget dengan perusahaannya, yakin dengan produk-produknya, yakin dengan marketing plan-nya, dan yakin dengan sistem, ya, sukses sistemnya. Harus yakin. Karena kalau kita nggak yakin, ya jalan kita itu nggak optimal, nggak maksimal, ya, setengah-setengah. Dan akhirnya nanti yang didapatkan apa? Kekecewaan, kegagalan, ya. Jadi kita harus betul-betul yakin. Nah, saya sama Bu Ria ini sudah 100% yakin ya. Nah, teman-teman semua saya rasa bagian besar juga sudah menangkap itu ya. Nah, dan yang keempat yaitu ini yang paling penting, yaitu melayani dengan kerendahan hati. Ya, ini kunci sebetulnya ya. Bagaimana kita bisa sukses, kita menjadi leader yang baik, yang bisa membawa timnya menuju kesuksesan, yaitu kita harus rendah hati. Ya, kita harus peduli atau mengutamakan kepentingan orang lain di atas kepentingan kita. Ya, bagaimana orang lain itu bisa dibuat happy, dibuat bisa apa ya, bisa mendapatkan sesuatu yang lebih lah ya dari yang sebelumnya belum pernah didapatkan. Misalnya kayak pairing gitu kan. Untuk dapat pairing pertama kali itu kan senang banget ya. Nah, kemudian bisa mencapai sales master. Nah, mencapai sales master ini kan luar biasa. Itu kan dibutuhkan kerjasama tim, ya, grup kiri dan grup kanan. Kalau kita jalan sendiri nggak mungkin, nggak bisa. Ya, jadi dibutuhkan kerjasama. Nah, makanya kita harus bisa berkomunikasi yang baik dengan tim kita, dengan grup kita. Ya, kita bisa kerjasama dengan mereka dengan baik ya. Nah, ini semua butuh kerendahan hati. Kalau kita nggak mau peduli orang lain, ya susah ya. Jadi kita harus melayani mereka dengan kerendahan hati, dengan tulus, dengan jujur, ya, tidak ada kecurangan. Ya, kita hindari semua itu. Nah, tujuan kita bagaimana kita bisa bersama-sama mencapai kesuksesan di Atomi, gitu ya. Jadi sebetulnya kami ini hanya melakukan itu. Ya. Nah, cuma nanti dalam perjalanannya ternyata banyak sekali variasi-variasinya begitu ya. Yaitu kadang-kadang muncul spontanitas begitu saja sih ya. Nah, tapi semuanya baik lah. Semuanya untuk hal-hal yang baik. Ya, karena kami berusaha untuk selalu berpikir positif. Dalam kondisi apapun, dalam kondisi negatif, kami selalu berusaha untuk berpikir positif. Ya, bersyukur dengan apa yang terjadi, dengan apa yang kita sudah capai, ya.
Terus kita selalu berpikir bagaimana ya tim kita ini bisa terbantu, ya, bisa sukses. Ya, itu yang kami lakukan ya. Jadi sebetulnya kami tidak punya jurus, tidak punya teori yang gimana-gimana gitu, enggak sih ya. Jadi kami hanya melakukan moto dari Atomi ini. 4 moto itu sangat luar biasa sekali yang diajarkan oleh CEO Pak Gil. Ya, oke teman-teman semua, itu respon dari saya atas apa yang tadi sudah dipresentasikan, di-sharingkan oleh Pak David dan Bu Mimi. Ya. Nah, kalau teman-teman ada yang mau merespon, ya, atau mau men-sharingkan apa yang selama ini dialami, ya, selama ini dijalani, apakah teman-teman juga sudah termasuk di apa ya, memiliki leadership yang seperti apa? Nah, apakah sudah menjalankan leadership seperti yang Mr. Pagangkil ajarkan? Nah, itu teman-teman bisa sharingkan. Ya, kita semua mau belajar, mau mendengarkan. Nah, itu bisa melengkapi lah, ya, buat kita semua. Tapi sebelumnya kita akan foto dulu. Ya, kita akan Yes. foto dulu ya. Poni sudah masuk belum ya? Belum. Kameramen kita belum masuk. Oke, sekarang Belum. siapa yang bisa bantu foto? Saya bisa kok. Saya bisa kok. Destina bisa. My Kebetulan pakai laptop. Bentar. Sudah ready? Buka kameranya, dibuka Buka ya. kamera masing-masing. Ya. Tunggu ada chat masuk jadi menghalangi sebentar ya. Oke. Oke, yuk. Oke. Halaman pertama ya. Yuk. 1, 2, 3. Saya masuk di halaman pertama bentar. Copy paste dulu. Halaman kedua. 1, 2, 3. Tahan semua gayanya ya, karena teman-teman nggak tahu ada di halaman berapa ya. Sekarang halaman ketiga. 1, 2, 3. Oke, sudah saya kirim ke grup. Thank you, Destina. Saya kirimnya ke grup Atomi Product Update. Nanti saya forward ke grup yang itu ya. Hebat, Besti. Perlu minta sharingnya dari Melisa, Besti, dan teman-teman Meme nih. Bagaimana caranya Meme meracuni kalian? Iya, silakan kalau yang mau sharing. Yang tadi ketawa ke TV itu tadi siapa ya? Melisa tuh. Nah, Melisa juga ketawa ke TV itu dari tadi. Iya, aku dari tadi ketawa ke sini. Iya, sorry ya, ada. Gak apa-apa. Tadi juga Iya. sama. Iya, dari tadi sinyalnya kurang bagus ya, Bu. Pas yang Ya, awal aku sayang sempat sekali. ketendang. Iya. Aku juga masih belajar banyak dari Bu Meme. Kalau menurut aku ya, bersyukur banget bisa dibilang puji Tuhan dikenalin sama Bu Meme, dikenalin sama Atomi, dikenalin sama Pak David, Bu Ria, Pak Boas. Gitu. Jadi banyak belajar, kita saling mengisi. Selama ini aku banyak sekali inputan, masukan. Kalau selama ini cara-cara untuk ketemu orang atau untuk ngomong sama orang, itu aku bener-bener nggak banget deh di bagian itu. Aku itu paling susah sharing, mungkin bisa dibilang aku kuper kali ya, kurang pergaulan. Kecuali, ya nggak tahu ya, mungkin kalau aku ngerasa, mungkin kalau yang dibilang Bu Meme rencana Tuhan kali ya. Jadi kayaknya timingnya pas sekali gitu. Waktu awal aku bisa kenal lagi sama Atomi, ya dari Bu Meme. Pertamanya kan memang dulu sempat ada teman kantor yang
nawarin aku Atomy beberapa tahun yang lalu. Terus waktu dia tawarin pertama kali itu nggak simpati sama sekali gitu. Walaupun aku coba produknya bagus. Waktu itu beberapa tahun lalu itu produk pertama yang aku pakai tuh Atomy sunscreen yang beige. Walaupun aku pakai produknya, tapi begitu diminta KTP, aku say no, aku no gitu. Dan ya udah hilang juga gitu. Tapi aku tetap beli produknya aja gitu, kayak mesen lagi repeat order yang kedua gitu. Tapi nggak pernah mau setiap diajakin join, karena memang udah berapa kali ikut bisnis MLM yang lain-lain itu selalu nggak cocok gitu, nggak bisa gitu. Terus mungkin akhir tahun ini nggak tahu kenapa, akhir tahun 2020 ya, itu sempat aku aku kena COVID yang pertama, waktu akhir tahun 2020. Waktu itu sempat isoman sampai 1 bulan, karena udah isoman 2 minggu, itu masih positif terus. Pas sampai akhir bulan Januari, sampai 1 bulan lebih. Pas yang akhir bulan Januari, pas masuk kantor lagi, baru dimulai dikenalin sama Bu Meme, ngobrol-ngobrol. Yang pas kena COVID yang pertama itu, parah banget aku sakitnya. Rambut rontok sekali, sampai aduh, ini rontoknya parah banget gitu. Aku sampai mikir, aduh ini aku pitak kali ya. Rontok banyak sekali, terus sakitnya juga sampai lama, sampai 1 bulan itu masih ya kan, memang ada yang long COVID juga ya. Terus kenal Bu Meme, dikenalin produk sama Bu Meme itu pertama kali aku inget banget, hair tonic. Hair tonicnya Atomy. Terus karena satu keluarga juga waktu itu ada yang mengalami kerontokan juga, ya mulai deh tuh aku langsung begitu dijelasin sama Bu Meme, oh ini loh Atomy tuh nggak seperti MLM yang lain gitu, nggak usah kumpulin poin kayak MLM yang lain yang harus tutup poin, kamu nggak usah jalan, kamu pakai aja. Jadi aku mulai tuh nawarin saudaraku, Melita, cici aku gitu. Semua produknya sama. Produk pertamanya hair tonic. Mereka semua hair tonic, kemudian sampo herbal, sampo absolut, itu semua pakai rambut semua deh yang pertama kita coba. Terus begitu kita pakai, oh cocok ya, oh bagus ya. Terus Melita tuh sempat di sini banyak sekali baby hair yang tumbuh gitu. Dan sampai sekarang mereka repeat order terus. Setiap samponya habis ya udah langsung deh, please titip sampo. Padahal, nah itu yang seperti Besti bilang, nawarin saudara itu sudah diajarin untuk belanja mandiri, tetap aja maunya, Lis titip ya, Lis cici mau ini, cici mau itu. Padahal sudah dikasih linknya, sudah dikasih ID-nya, passwordnya, tapi ya itu maunya nitip, oh ya udah nggak apa-apa. Kan seperti motonya atau melayani dengan kerendahan hati. Sampai aku anterin, aku dropin, ambil dari center, aku anterin ke rumahnya. Ya itulah, dan aku ngerasa yang tadi Bu Bebe bilang rencana Tuhan gitu. Dari yang aku sembuh dari COVID, mulai pelan-pelan cari Bu Meme masukin, ngenalin juga Hemohim. Aku langsung ya pas ditawarin semua pasti ngerasa ya, oh, kok mahal ya? 1.380.000 untuk karyawan kayak kita gitu kan. Kok mahal ya? Ah, Bu, aku coba 1 box kecil dulu deh, Bu. Pertama paling cuma dicobain. Kayaknya Bu Meme tuh baik deh. Dia pasti kasih aku dulu deh 1 saset atau berapa saset deh. Ini buat kamu nih, kamu kan baru sembuh dari COVID gitu. Vitamin C, Hemohim. Terus karena begitu minum ngerasanya enak ke badan lain ya, langsung fit, langsung beda lah gitu lah. Ya udah, Bu, 1 box kecil lagi, Bu. Bu, lama-lama 2 box kecil, Bu. Lama-lama sekarang, Bu, 1 box deh, Bu. Ayo sendiri deh, aku beli 1 box. Udah nggak mikirin lagi. Mahal-mahalnya itu udah nggak mikirin lagi. Yang sampai semua keluarga aku juga yang nggak COVID, yang COVID semua itu, ya udah aku langsung bagi Hemohim gitu. Ini Hemohim, terus ada ponakanku juga, langsung aku anterin Hemohim untuk dia, yang ponakanku ada juga. Cuman ya itu sama aku semua ya, jadi sekarang kita kalau beli Hemohim ya udah langsung 1 box. Awal-awal semua kayaknya gitu deh, semua cuma 1 box kecil, lama-lama ya udah 1 box gede. Langsung semua sendiri. Terus yang karena bulan Maret kayaknya itu rencana Tuhan juga ya, aku dipindah tugasin ke departemen lain.
yang buat tempat duduk aku tuh pindah jauh dari, kalau dulu tuh aku duduk pas banget di depan ruangan bos, pas banget di pintunya bos. Terus pas mulai bulan awal Maret itu aku dipindahin duduknya agak jauh dari pengawasan Pak Bos, dan space-nya tuh luas gede. Jadi itu teman-teman bisa banyak yang datang ngumpul, ngobrol kerjaan, ngobrol atomi. Makanya sempet yang pas bulan Juni itu aku sempet ramen party. Terus sebentar-sebentar kita suka coffee party atau mie coffee party, karena space tempatku tuh agak luas gitu dan banyak kursi-kursi kosong ya, jadi kayak tempat ngumpul gitu. Makanya Bu Meme bilang kayaknya rencana Tuhan banget ya Mei, kamu pas banget gitu tempat duduk kamu juga dipindahin. Ya itulah kalau udah jalannya, kalau kata Bu Meme, kalau Tuhan udah ngatur ya kita bersyukur aja gitu. Bisa kita ramen party, kopi party. Terus kalau ada teman-teman nih, sekarang nih makin banyak gitu. Nanti kalau siang-siang ada yang konsultasi, Mei, ada tetanggaku yang sakit ini, datangnya ke tempatku, kalau ke tempat Bu Meme nggak ada. Jadi kita kayak udah kayak pos gitu. Bu Meme pos logistik, pos konsultasi pertama, tempat aku pas buat pos konsultasi kedua. Temen yang dari mana, emang pas banget tempatku tuh di tengah antara departemen lain sama departemen yang lain gitu. Jadi crossing, beda departemen tuh crossingnya di tempat aku gitu. Jadi enak kita kalau mau diskusi, ngobrol, karena nggak pas banget depan ruangan CFO kita di kantor. Pas yang Bu Meme bilang juga yang tadi ada yang ngeborong hemohim, itu karena kemarin itu aku COVID lagi yang kedua. Cuman mungkin karena udah mengkonsumsi suplemennya Atomi ya, aku udah konsumsi hemohim, udah konsumsi Finezyme, ada spirulina juga. Nah itu aku cepet banget recovery-nya. Itu aku cuman 7 hari, cuman aku tambahin deh 3 hari isomannya, jadi 10 hari. 10 hari aku udah langsung masuk kantor lagi seperti biasa. Dan gejala yang aku alamin di COVID yang kedua ini bener-bener ringan banget. Itu aku nggak ada sesak, nggak ada. Cuman kayak orang flu dan demam biasa, bener-bener ringan gitu. Tapi tetap aku suplemen, hemohim, itu ya sesuai dengan yang aku udah atur. Oh pagi minum hemohim, terus spirulina, terus ini, terus itu. Tapi aku ngerasa beda banget badan aku semenjak kenal hemohim. Itu speed recovery banget gitu, begitu aku kenal hemohim. 10 hari, cepet banget. Nggak ada deh kayaknya teman-teman aku yang 10 hari itu langsung udah on lagi ke kantor. Udah selesai dan udah langsung bisa lembur gitu, udah bisa langsung bisa aktivitas seperti biasa. Nah, karena teman aku ngelihat aku yang COVID yang kedua ini, yang tadi temen yang dibilang Bu Meme tuh, karena ngelihat aku dia langsung ngeborong hemohim. Dia bantu untuk sumbang ke beberapa tempat. Jadi dia karena ngelihat aku terus recovery banget ya. Mama aku juga konsumsi hemohim cepet banget sembuhnya. Nah, dia mulai itu setiap hari ada aja dia beli hemohim, 1 box, 2 box, hampir setiap hari dia beli hemohim. Terus dikirimnya tuh ke lokasi-lokasi yang terpencil ya, kadang-kadang aku sampai nyari di Google Map gitu sebelum aku input di web. Aduh ini alamatnya di mana ya? Cari kode posnya, karena kadang orangnya sendiri juga ngasih alamat tuh kadang bosen, ya itu ngasih alamat cuman oh ya pokoknya orangnya tahu kok, orang sana udah pada tahu alamatnya di situ. Kadang kita bingung juga ya waktu mau input di web gitu, kalau ada yang pesan ya orang sana udah tahu tapi kurirnya SAP kan belum tentu tahu gitu. Tapi ya udah, karena kata Bu Meme, ingat deh melayani dengan kerendahan hati. Oh ya udah, aku cari aja di Google Map kode posnya berapa, titiknya di mana, daripada nanti nggak tersampaikan gitu kan, hemohimnya sayang banget. Ya itulah, kalau rencana Tuhan yang selanjutnya yaitu diperkenalkan sama Bestina. Awal itu ya, mau masuk ke Bestina itu susah banget. Kalau kita lewat, oh iya Mei, aku sibuk ya Mei, aku sibuk. Aku kalau kerja aku fokus banget Mei. Dan aku nggak enak gitu kalau dia lagi kerja, kita lewat ganggu ngobrol-ngobrol, itu nggak enak gitu kan. Jadi ya udah, aku minta satu waktu, Bes kita makan malam bareng yuk. Kita ke daerah mana? Ke Mangga Besar ya Bes ya, Kue Tiao. Yang pertama kali aku ngajak Bestina itu, karena aku pikir kalau di jam kantor ngajak Bestina nih takut ganggu gitu ya. Kayaknya Bestina nih kalau udah fokus tuh udah nggak bisa gitu diganggu.
Dan kadang juga kalau udah fokus dia mau WA juga agak slow respon gitu. Terus pertama kali ngajak Bestina itu minta KTP-nya susah banget. Ya itu, Bestina akhirnya mau ngasih KTP tapi cuman foto dari fotokopi. Fotokopi yang difoto lagi di WA. Dan dia udah wanti-wanti, Mei, kamu aja yang input ya, jangan di-share lagi ke orang lain. Nah, dari situ juga akhirnya aku belajar sama Pak David ya, aku belajar sama Pak David. Pak, gimana sih ini registrasi orang baru? Soalnya ini private nih, confidential. Jadi datanya aku nggak bisa share. Kalau bisa aku aja gitu loh, Pak. Walaupun VIP. sebenarnya ya, iya, VIP. Pak, makanya. Aku langsung belajar, kan aku langsung ke apartemen ya waktu itu ya. Ketemuan, cuman belajar input registrasi di web itu gimana. Karena selama ini kan selalu kalau ada member, tolong ya Bu Me, tolong ya Bu Me. Ya itulah. Makanya, tapi ya dari situ bagus sih. Aku ngerasa tim kita ini saling ngebangun gitu. Dimana kita lagi down, dia yang nyemangatin. Ya mungkin dia lagi sibuk, oke kita yang bantu nyemangatin. Saling support. Mungkin itu yang Bu Meme bilang rencana Tuhan ya, udah waktunya diperkenalkan sama orang-orang yang baik, dikenalin sama Bu Ria juga, yang ngubah mindset aku untuk sama MLM tuh nggak yang fanatik gimana gitu. Jadi seperti yang selalu diajarin, oh ya Mei, kita lihat dia butuhnya apa. Dan seperti yang tadi Bu Meme bilang, kita jadi saling mengasihi juga. Kalau ada yang butuh, ada sakit apa atau ada butuh apa, ya udah kita kasih dulu deh, punya kita pakai dulu, nggak apa-apa. Mungkin ini yang aku bersyukur banget gitu loh. Tahun ini tuh bisa kenal sama Atomi, terutama yang di sini ya, yang di Puri Kembangan. Aku nggak tahu deh kalau yang di center-center yang lain gimana. Itu aja dari aku. Terima kasih, kepanjangan ya sampai malam. Wow, keren. Thank you. Thank you. Luar biasa, Melisa. Dan malam ini aku lihat wajahnya udah semakin glowing nih. Kelihatannya. Oh ya, berkat itu Bu, inner collagen. Wah, iya, gold collagen cushionnya udah dipakai juga nih. Ya, tapi ini pakainya ini aja sih Bu, apa? Healthy Glow Base. Ini juga ibu yang nawarin juga. Ibu yang racunin juga kan awalnya. Awalnya tuh sempet Healthy Glow Base. Apa ya itu Healthy Glow Base? Gitu diracunin langsung. Thank you, Produk Melisa. favorit tuh Healthy Glow Base. Iya, Thank you. Sharingnya bagus banget nih. Nah, kita juga kepengen dengerin juga dong sharingnya Miss Besti nih. Aduh, saya paling seneng banget kalau ketemu dengan Melisa, Bestina, rasanya muda lagi. Tahun yang lalu. Ini dua ini kan kita seumuran Bu. Iya, seumuran. Kalau ke center seru banget nih. Kita dari ramen party di center, ketawa ketiwi ya. Ayo Besti sharing. Oke. Apa yang kau syukuri dengan Atomi? Kau syukuri atau kau sesali? Disyukuri, Ci. Jadi pengen nyanyi ada kata sesali. Sangat bersyukur, Ci. Itu juga termasuk poin yang akan saya share buat teman-teman. Oke, pertama sekali itu saya mengenal Atomi itu memang dari Mei ya, waktu itu ya, yang makan malam bareng itu. Terus sempat ngebahas juga tentang tentang mah gitu ya, Mei. Habis itu Mei nyodorin, oh iya kalau aku sih minumnya Feinzyme gitu kan. Terus yang Atomi, Atomi apaan itu gitu kan. Terus habis itu si Mei itu sih santai aja ya. Makanya aku juga kadang-kadang kayaknya ada talenta dari Mei itu, dia tidak terlihat ada sesuatu di balik itu bahwa dia akan memperkenalkan Atomi gitu. Dia cuma ya nyodorin gitu. Terus santai aja dia cerita tentang Atomi. Terus tentang apa khasiatnya, maksudnya manfaatnya. Terus oh gitu, aku gitu. Aku kan akunya sendiri yang heboh sendiri gitu. Oh gitu, Mei. Kok lucu ya? Loh ini kok kayak probiotik, aku gitu. Terus katanya, oh iya ada probiotik juga. Hah? Loh kok bisa? Jadi aku kayak merasa amazing banget. Karena aku juga tahu probiotik dari dokter sih, tapi memang produk lain gitu kan. Makanya pas ngeliat, oh oke nih gitu kan, ada Feinzyme sama probiotik, sama waktu itu dikasih ini juga 1 saset kopi, ya udah.
besoknya lah nyobain kopinya kan, tapi saat itu juga aku nyobain Fine-nya. Nah, emang gimana sih nih? Enak ya gitu. Jadi selain kualitasnya juga rasanya enak. Nah, lalu beberapa hari kemudian ngalamin juga yang namanya pegel di sini kan. Jadi pas nyoba koyonya itu amazing banget gitu ya. Jadi pertama itu adalah poinnya menyukai produk. Jadi karena menyukai produk itu yang bikin saya tetap percaya untuk berada di Atomy, ya kan. Selain itu juga pada saat itu ngobrol sama Mei itu kami ngebahas tentang kelanjutannya nih, emang Atomy itu apa sih? Terus dibahas ini kayak gini. Oh emang kalau mau daftar gimana? Ada uang daftarnya ya gitu. Oh nggak ada. Hah masa sih? Nah itu kata pertama sekali yang bikin saya itu penasaran karena nggak ada uang daftar. Karena di mana-mana ada uang daftar untuk yang namanya MLM gitu kan. Terus saya pun inisiatif sendiri untuk pelajarin semua. Karena saya jadi merasa kayaknya layak dipelajarin nih kalau nggak ada uang daftar gitu kan. Karena pasti ada sesuatu di balik itu. Bukan cuma karena sayanya nggak mau bayar uang daftar loh, bukan. Tapi pasti ada something gitu di balik kenapa nggak ada uang daftar, ya kan? Nah, saya pelajarin semuanya, oh gitu, sampai perhitungan bonus pun saya pelajarin. Terus, oh gitu, oke kayaknya nggak ada ruginya loh. Nggak ada ruginya gitu kan. Udah gitu saya cari tahu lagi, ini kalau misalnya hangus membernya itu kayak gimana sih? Oh minimal beli produk 1 dalam setahun. Wow lagi gitu loh. Hah, 1 doang dalam setahun? Ya pasti kebeli lah gitu kan. Oh berarti nggak akan hangus nih. Oh ya udah lanjut gitu kan. Nah, tapi berawal dari nggak ada uang daftar, saya jadi pelajarin banyak gitu ya. Lalu berikutnya lagi, lalu menjawab kebutuhan. Nah, pertama yang tentang Fine-Zyme ya kan, pernah waktu itu yang, aduh minum obat ini itu kok masih sakit gitu kan, ini lambungnya. Terus pas, udahlah, coba nih Fine-Zyme lagi, karena waktu itu punya beberapa gitu kan. Coba belum beli sekotak sih waktu itu, cuma punya beberapa kayaknya dari Mei juga tuh. Terus coba lagi, kok tenang banget ya perutnya jadinya. Nah itu, terus pernah lagi, oh ya yang hemohim ya, yang pas awalnya memang nyoba beli 1 kotak yang di Mei. Pas minum itu awalnya sih cuma karena penasaran ya, karena saya kan alergian orangnya, apa-apa alergi, nyobain lah hemohim. Tapi setelah minum beberapa hari, itu teman-teman kan pada terpapar COVID. Karena waktu itu Delta booming gitu kan, Delta is coming gitu kan. Nah, teman-teman semuanya, bahkan sekitar saya lah, yang sering ketemu, ada foto bareng apa segala macam, apalagi waktu itu zaman-zamannya Euro ya, bola ya. Dan kami itu foto bareng untuk bola, untuk kepentingan pekerjaan juga. Dan itu di situ adalah situasi penularan menurut saya pada saat itu, dan saya ada di situ di sekitar mereka yang ternyata besok-besoknya itu satu-satu terpapar, bahkan mohon maaf ada yang meninggal dunia. Tapi saya aman. Saya mulai mikir-mikir ini apa pengaruh hemohim gitu kan. Makanya semakin percaya lagi dengan hemohim. Terus ini juga enak banget juga kalau misalnya tiap pagi tuh saya minum hemohim, terus saya merasa nggak gampang mah ya kalau misalnya minum hemohim tuh. Jadi terus saya pun pernah dengar juga kalau misalnya kita minum hemohim, dia akan berini ya pada maksudnya ada respon di badan kita itu. Kalau saya kan karena masalah pencernaan, akhirnya mohon maaf ya pada saat BAB itu kan ininya berwarna hitam ya ciri ya. Aku pernah dengar kayak gitu ya, pernah dibahas. Jadi kalau ada masalah-masalah di badan kita, hemohim akan tertuju ke situ memperbaiki itu. Kalau misalnya saya kan pencernaan, jadi pada saat saya buang air besar, mohon maaf, fesesnya berwarna hitam gitu. Di awal-awal doang sih, di awal-awal doang. Makanya saya, oh berarti mempan nih gitu. Jadi itu menambah trust gitu kan, percaya. Lalu pernah lagi, selalu menjawab kebutuhan itu apa? Misalnya saya lagi ngobrol-ngobrol doang ya sama Bu Me. Karena saking sibuk di depan laptop, itu mata saya perih banget. Terus padahal cuma ngobrol biasa loh sama Bu Me. Terus Bu Me bilang gini,
itu saya cerita aja gitu loh, tanpa dicari tahu juga sama Bu Mei, tapi saya cerita, iya Bu, motor saya nih ini perih gitu di sebelah kiri. Oh coba iLutein Best. Oh iya, pernah dengar-dengar juga teman-teman. Oh iya benar-benar benar. Akhirnya saya coba iLutein gitu, dan itu memang meringankan ini ya, kita kan bagus ya buat kita-kita yang memang kerja di depan laptop terus yang pakai gadget ya kan, handphone terus gitu kan. Lalu saya pun pelajarin sebelum beli sih, saya pelajarin tuh buka YouTube, saya lihat bahwa ini juga bisa mencegah yang namanya katarak gitu kan. Karena kan di umur yang nanti kita udah misalnya usia senja gitu kan, itu kan memang banyak yang katarak ya. Nah, itu juga bisa ya pengaruh lah gitu kan kalau kita minum iLutein dari sekarang gitu. Kok jadi kenapa jadi promo ya? Ya, tapi itu salah satu apa ya beberapa poin yang memang apa namanya membuat semakin wow gitu. Karena kok menjawab kebutuhan gitu loh, bukan sekedar kita beli. Coba bayangin di luar sana produk-produknya yang lain ya. Mohon maaf, ada produk mungkin apalah ya, kita nggak usah sebut. Tapi apa iya kita benar-benar butuh gitu. Jadi itu. Kalau yang ini kan kita memang benar-benar butuh. Lalu tentang karena malam ini kita tentang leadership, jadi saya senggol-senggol dikit. Itu upline kita juga sih sangat ini ya, sangat mengayomi ya, termasuk Ciria, Bu Meme, Pak David, Mei gitu ya, dan teman-teman semua malahan yang kitanya mungkin kenal-kenalnya di Zoom gitu ya, saling bantu gitu kan. Nah, berarti perlu juga sih karena ada, maksudnya karena pengaruh apa namanya komunikasi gitu kan, saling memperhatikan dan komunikasi, akhirnya kita akan ada hal-hal baru lagi gitu loh, hal-hal baru lagi yang akan kita dapat itu di Atomi dan komunitas kita gitu kan. Terus yang saya dapat lagi adalah saya selalu bersyukur mengenal Atomi. Bahkan saya lagi mandi pun itu bersyukur loh. Lagi mandi keramas enak gitu kan sambil pijit-pijit. Saya bersyukur udah mengenal Atomi, ya Tuhan terima kasih gitu. Terus habis itu baik dari sisi produk, kualitas produk dan juga dari sisi bisnisnya gitu loh. Karena saya kan memang maksudnya udah pelajarin dari awal, oh iya ini bisnisnya oke, maksudnya oke menurut saya lah ya, nggak ada ruginya, walaupun kita nggak aktif nih, amit-amit banget nggak aktif, amit-amit banget sampai nggak pernah belanja 1 tahun, nggak rugi tuh, nggak ada yang kita misalnya harus bayar-bayar yang bikin kita rugi, enggak gitu kan, itu amit-amitnya kemungkinan paling buruknya gitu ya. Lalu pernah juga kan pas kita itu pernah ada moto ya, apa nih moto? Oh ada moto ya gitu kan, mungkin karena memang belum terlalu, waktu itu belum banyak ikut Zoom, terus tiba-tiba ngelihat teman-teman ngomongin moto. Langsung malamnya saya langsung tanya, habis Zoom saya tanya Bu Mei emang moto kita apa aja? Di copy paste, karena pada saat rame-rame nyebutin moto, yang saya ingat pertama sekali adalah menghargai semangat. Dan menghargai semangat itu, karena kan selain poin 1 juga ya saya memang suka dengan kata semangat gitu loh. Karena bagaimanapun kan apapun keadaan kita kan kita harus tetap semangat, baik suka maupun duka gitu, kita harus tetap semangat. Walaupun kita lagi drop, kita harus bangkit gitu kan. Nah jadi wow banget gitu. Aduh, ada gitu perusahaan yang nomor 1 motonya adalah menghargai semangat. Nah, itulah yang sangat nempel di sini, walaupun poin kedua, ketiga, keempat saya nggak terlalu hafal, walaupun saya baca sekilas, tapi poin nomor 1 menghargai semangat itu manusiawi banget sih, dan kekinian banget menurut saya, apalagi zaman now. Oke, demikian sharing dari saya. Banyak ya, maaf. Semoga bermanfaat. Ciria masih mute. Thank you banget, Bestina. You are the best memang. Amin. Ya, thank you ya. Jadi malam ini kita mendengar sesuatu yang baru ya. Buat saya ini sesuatu yang luar biasa malam ini sharingnya. Karena yang sharing malam ini adalah dari teman-teman yang masih aktif bekerja di marketplace. Ya, kita rata-rata kalau nge-Zoom kebanyakan dengar sharing dari ibu-ibu rumah tangga, para pengacara.
ya, pengangguran banyak acara. Tapi kali ini kita mendengar mereka-mereka yang dari pagi sampai sore masih bekerja kantoran. Ya, ini luar biasa banget ya. Rasanya sejak Zoom ini baru kali ini ya yang sharing satu paketnya dari orang kantoran gitu ya. Biasanya semuanya kan ibu-ibu ya. Ya, Bu Lili manggut-manggut nih, setuju ya. Jadi biasanya versinya beda. Karena kita selalu bilang Atomi itu bisa mengisi kekosongan waktu kita gitu ya. Kita yang ibu-ibu yang nganggur sambil jaga anak, sambil kerja apa ini itu. Atomi itu bisa menjadi solusi supaya kita bisa menjadi istri-istri yang produktif, menghasilkan sesuatu, mensupport suami, mensupport keluarga, bahkan nantinya bisa mewariskan income, pasif income buat keluarga. Tapi malam ini kita dibukakan pikiran kita kembali bahwa ternyata yang bekerja full time pun masih bisa menjalankan Atomi dan bisa sukses gitu ya. Jadi sebenarnya nggak ada alasan kita mengatakan, sorry saya belum bisa mengerjakan Atomi karena saya sibuk. Kalau dibilang sama-sama sibuk, ini Bu Meme, Pak Sandi, Melisa, Bestina ini orang sibuk loh. Pagi sampai malam sudah ada kerjaan full time. Tetapi ternyata justru di sini Bu Meme bisa sukses menjadi sales master. Dan Bu Meme ini kebanyakan membernya orang kantoran. Ya, jadi saya bilang Meme ini luar biasa. Di kantornya ini seperti center ya, seperti center satelit, center bayangan ini ya. Ya, Melisa bilang, wah ini anak gudang logistiknya ada di ruang kerjanya Bu Meme nih, mau nyari apa aja ada gitu ya. Nah, ini sisi lain kita bisa melihat Atomi ya. Teman-teman yang hadir malam ini, banyak leader-leader yang hadir, yang mungkin punya timnya, masih mereka-mereka yang bekerja, dan terkadang kita menghadapi kendala yang bekerja tidak bisa fokus jalankan Atomi ya, tidak bisa daftarin member karena sibuk dengan kerjaan kantor ya. Maunya yang orang kantoran itu hanya beli, tahu beres, terima barang. Tapi malam ini kita melihat ini ada trio angel ini, Meme, Melisa, dan Bestina, yang orang kantoran pun masih bisa aktif menjalankan Atomi, bahkan bisa menjangkau teman-teman kantor lainnya. Nah, ini malam ini kalau ada teman-teman yang masih full time kerja kantoran, kita mau buka pikiran bahwa justru ketika kita ingin menjalankan, membangun passive income, bangunlah passive income itu ketika Anda masih punya pekerjaan. Jangan menunggu sudah tidak ada pekerjaan ya, baru kita mulai start. Itu sayang sekali, karena sebenarnya yang dilakukan Bu Meme, Melisa, dan Bestina ini adalah curi start. Ini work smart ya, karena di mana komunitas kita berada, sehari-hari ketemu teman kantor, mungkin ada ibu-ibu yang profesinya punya toko dan sebagainya. Atomi ini adalah people business, dalam arti dua hal. Bisnis yang perlu berhubungan dengan orang dan bisnis yang produknya diperlukan orang. Ya, bahkan sampai zaman perang pun produk Atomi akan masih diperlukan. Tidak ada situasi di mana orang tidak perlu produk Atomi. Mau perang, mau kondisi apapun, orang masih perlu sikat gigi, orang masih perlu cuci muka, orang masih perlu keramas, orang masih cari vitamin. Jadi ini company yang luar biasa. Dan produknya ada hampir 500 produk. Ya, nggak cocok urusan rambut bisa turun ke wajah. Nggak cocok wajah bisa turun ke mulut. Ya, nggak cocok mulut bisa turun ke badan gitu. Jadi ini tidak ada alasan untuk kita bilang saya nggak cocok produk Atomi. Tidak ada alasan kita bilang produknya Atomi mahal. Karena produk yang mahal sampai produk yang murah pun masih ada ya, tersedia di Atomi ini. Dan tidak ada alasan kita katakan saya sibuk sehingga saya tidak bisa kenalkan produk Atomi. Nah, paling mudah adalah kita pakai dulu ya, seperti yang Bu Meme lakukan. Pakai saja,
kita sudah memanjakan diri sendiri ya. Siapa sih wanita atau pria yang tidak pengen penampilannya berubah, lebih cantik, lebih segar, dan ternyata penampilan wajah kita ini diintip banyak orang. Ya, Bu Meme aja ternyata temannya screenshot itu fotonya. Ini luar biasa banget gitu. Jadi produk berbicara sendiri. Ternyata kita nggak usah capek-capek ngomong, produknya udah punya mulut dan punya kaki ya. Itulah produk Atomy. Jadi disinilah kita menemukan satu bisnis di mana kita tidak perlu capek-capek promosi. Ya, di Atomy kita tidak perlu berjualan, tetapi hanya pakai produknya. Maka produk akan berbicara sendiri karena kita ini adalah etalasenya Atomy ya. Kita di Atomy tidak selling produk, tapi kita hanya sharing produk. Kita bisa menginfluence orang-orang di sekitar kita dengan kebaikan-kebaikan yang ada di Atomy ya. Ini perusahaan yang nggak mata duitan, perusahaan yang tidak mengedepankan saya, tetapi selalu mengajarkan Anda. Bagaimana kita bisa memikirkan kesuksesan orang di sekitar, bagaimana kita bisa menolong orang ya. Jadi luar biasa banget. Saya percaya ini Meme, Destina, dan Melisa ini ya bisa menaklukkan seluruh gedung di mana kantornya ada ya. Masih ada berapa lantai lagi nih yang belum digarap. Tinggal di list karyawannya. Ya. Amin, amin. Tiap lantai punya leader. Jadi nanti kalau nge-zoom, Meme tinggal bilang, ayo ini zoomnya leader. Ada berapa lantai, Me, gedungmu, Me? 28, 29, 29. Waduh, 29 lantai. Per lantai berapa orang nih? Oh, banyak sih. Per lantai banyak. Kira-kira ada nggak dari mereka yang tidak gosok gigi? Wah, itu kamu taburi sikat gigi dan pasta gigi seluruh lantai, dahsyat tuh, Me. Semuanya, Me. Ya. Jadi ini market sudah captive market. Ini ada tiga darah yang memegang seluruh gedung, belum gedung sebelah-sebelahnya, dan perusahaannya punya anak perusahaan di mana-mana ya. Amin. Jadikan orang di sekitar Anda tahu, kalau mau cari Atomy, carinya 3 orang ini ya. Jadilah orang pertama yang memperkenalkan Atomy ke orang di sekitar Anda. Ditolak nggak masalah. Nolak sekali belum tentu menolak selamanya. Ya, itu contohnya Bestina. Nolak-nolak akhirnya jatuh cinta ya. Melisa pun, dan ternyata orang sudah pakai produk, terkadang belum member. Itu contohnya Melisa ya. Sudah pakai tetapi nggak member. Ini paling enak nih nangkep yang begini nih. Langsung lebih tahu banyak. Meme waktu dulu bilang saya gini, Cik, itu Melisa lebih kenal produk banyak daripada aku loh, Cik. Udah pakai macam-macam itu gitu ya. Itu juga memacu Meme nyoba. Aku coba deh yang lainnya gitu, apalagi nih gitu. Karena Melisa ternyata udah kenal produk macam-macam. Nah, ini memang luar biasa ya. Jadi kalau Atomy ini kita jalankan dengan cara bisnis yang benar ya. Kita menghidupi visi misi Atomy, motonya Atomy kita jalankan, maka orang di sekitar kita itu bisa menerima produk-produknya dan bisa menjadi bagian dari bisnis ini. Ya, terkadang yang ditolak itu bukan produknya ya, yang ditolak itu manusianya. Jadi di sini juga perlu leadership atau perlu kita jadi contoh. Ketika kita memprospek orang, memperkenalkan produk, jangan memaksa. Mungkin kali itu produknya ditolak, tapi janganlah Anda ditolak ya, karena persahabatan itu nilainya lebih mulia, lebih tinggi daripada sekedar produk ya. Jadi malam ini kita belajar sesuatu yang luar biasa. Nah, saya beri kesempatan nih buat teman-teman lain yang ingin kasih komentar ya, ingin bertanya, boleh. Ini malam untuk kita semua, dari kita untuk kita.